Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, kita bertemu lagi dalam pembelajaran PLH. Kali ini kita akan belajar tentang cara-cara pembibitan tanaman. Tujuan pembelajaran pada siang hari ini adalah pertama, memahami bagian tanaman yang digunakan untuk membibit. Yang kedua, untuk memahami cara membibit tanaman. Yang ketiga, mengetahui manfaat tanaman bagi manusia. Bagian tanaman yang dapat dijadikan bibit. Nah, kita perlu tahu sebelum membibit, bagian apa yang akan kita jadikan bibitnya. Yang pertama, ada bagian tanaman yang dibibit bagian batangnya, misalkan kangkung dan singkong. Kemudian ada juga tanaman yang dibibit bagian bijinya, misalnya cabai, tomat. Dan ada juga tanaman yang dibibit tunasnya, contohnya tanaman cocor bebek. Kemudian ada juga yang diambil umbinya untuk dijadikan bibit, seperti contohnya kunyit. Sebelum kita membibit tanaman, kita perlu memperhatikan ya. Yang pertama, menyiapkan bibit unggul. Siapkan bibit yang unggul. Unggul itu berarti bibitnya harus yang tua, yang besar, dan yang sehat, supaya menghasilkan nanti tanamannya kualitas yang baik. Yang kedua, gunakan tanah yang gembur, jangan terlalu kering, dan juga jangan terlalu kelebihan air. Itu tidak akan bisa menghasilkan pertumbuhan yang baik. Kemudian bila kita tidak memiliki lahan yang luas, lahan kita sempit, kita gunakan polybag, yaitu sejenis kantong plastik yang diisi tanah, nanti bisa digunakan untuk pembibitan tanaman atau tempat pesemaian. Nah, setelah ada tempat tersebut, kita jangan lupa menyiram bibit tersebut secara teratur pagi dan sore hari. Tidak boleh kebanyakan. Kemudian bila perlu kita beri pupuk secukupnya saja. Nah, di sini kita bisa melihat ada tanaman kangkung. Kangkung itu memang baik ya, termasuk tanaman sayuran. Banyak mengandung vitamin dan zat besi yang diperlukan oleh tubuh kita. Bagian kangkung yang muda kita ambil untuk dikonsumsi, untuk dimakan. Dan bagian batangnya itu yang sudah tua kita gunakan untuk dibibit kembali. Diambil batangnya, kemudian nanti ditancapkan ke tanah, dipelihara, akan tumbuh kangkung yang baru. Nah, selain batangnya, ternyata kangkung juga ada yang dibibit bagian bijinya. Tinggal disemaikan biji yang berwarna coklat ini di atas tanah, dipelihara, dan nanti kita lihat pertumbuhannya. Nah, selain bijinya itu tadi kangkung bagian bijinya, ternyata ada juga cabai. Cabai itu dibibit bagian bijinya. Di sini kita lihat ada cabainya berwarna merah ya, sangat bagus. Nah, cabai yang sudah tua kita ambil bijinya, kemudian kita jemur. Udah begitu kita semaikan di atas pesemaian, kita pelihara, diberi pupuk, disiram teratur. Maka nanti ketika hari keempat sampai 1 minggu akan muncul tunas baru pada biji yang disemai tadi. Nanti lama-kelamaan tunas itu akan tumbuh menjadi tanaman cabai. Bila cukup umur, pindahkan ke lahan yang lebih luas supaya pertumbuhannya bisa maksimal. Kemudian ada tanaman cocor bebek, ini termasuk tanaman hias. Nah, tanaman hias ini bisa dibibit dengan tunasnya. Jadi di bagian daunnya itu banyak tunas-tunas yang baru pada muncul. Nah, nanti kita ambil tunasnya itu, kemudian kita tanam di atas tanah dan kita pelihara untuk menjadi tumbuh tanaman cocor bebek yang baru. Nah, cukup mudah ya kalau dengan cara tunas. Kemudian di sini ada kunyit. Kunyit ini banyak kita lihat di dapur ya. Ini termasuk tanaman apotek hidup karena bisa dijadikan sebagai obat-obatan.
Selain itu juga kunyit bisa digunakan untuk bumbu masak ketika kita ingin membuat nasi kuning atau ayam goreng, itu menggunakan kunyit ya. Dan juga kunyit bisa digunakan sebagai pewarna alami dalam membuat karya. Nah, kunyit ini kalau kita ingin membibit, kita tinggal mengambil bagian umbinya atau bagian akar yang membesar, kita ambil, kemudian kita tancapkan ke tanah yang subur, ke persemaian, kemudian kita pelihara, nanti akan tumbuh tanaman kunyit yang baru. Nah, demikian ya anak-anak sekalian. Nah, sekarang setelah kita menyimak dan mendengarkan tadi pembahasan yang tadi, sudah kita melihat gambarnya tadi, maka di sini Ibu memberi tugas, yaitu salin dulu pertanyaan di bawah ini, ada 5 pertanyaan, disalin dulu di buku. Sesudah itu dijawab pertanyaannya dengan benar, ya. Nah, mudah-mudahan kalian dapat mengambil manfaatnya dari pembelajaran kali ini dan dapat melaksanakan tugas ini dengan baik. Nah, kita bertemu dengan pembelajaran selanjutnya di lain hari. Sekian pembahasan dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.